Tapi ini yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah Anang Hermansyah dengan nama token ASICS dan juga memiliki kapitalisasi pasar sebesar 742,5 miliar rupiah. Dari token Wirda Mansur yang memiliki token iCoin dengan kapitalisasi pasar 6,73 miliar rupiah. Ini merupakan anak Ramai-ramai token artis, jangan jadi keledai dungu. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Bermunculannya token kripto, para artis akhir-akhir ini adalah fenomena kekonyolan yang sahih. Mencampurnya token para artis ini adalah euforia kripto yang semu. Mereka latah menjajal bisnis yang tidak masuk akal, sekalipun bukan talenta mereka di bidang itu, khususnya teknologi blockchain dan sejenisnya. Sebagai orang yang mengedepankan kewarasan, jujur saja, saya tidak mengerti apa yang ada di benak orang-orang yang termakan umpan lantaran tergiur dengan keuntungan pasar uang digital siluman dan abal-abal itu. Bisnis token tuh ya, sama seperti robot trading, falas dan sejenisnya. Peluang untung kecil tapi resikonya tinggi. Masih tidak kapok-kapok juga, heran. Kepingin dapat untung besar dengan cara beli token artis. Otak di mana coba? Kan aneh. Masyarakat golongan pemalas dan tukang latah pun tergiur dengan rayuan mal para artis yang bermodalkan nama besar mereka di dunia hiburan. Padahal status izin dagang kripto para artis itu masih belum jelas statusnya. Contoh iCoin punyanya Wirda maupun Angel Token punya Angel Elga tak mengantongi izin dagang Bapepti. Begitu pula token ASICS-nya Anang Ashanty pun masih dalam proses pendaftaran, tapi mereka sudah memperjualbelikan. Ini kan ilegal dan masuk dalam ranah pidana. Para artis keblinger ini bahkan melakukan promosi besar-besaran, padahal mereka belum mengantongi izin dagang. Kengawuran itu juga dilakukan oleh Anang Ashanty, padahal status token mereka masih dalam proses pendaftaran di Bapepti. Itu pun terpaksa mereka daftarkan ke Bapepti setelah dilarang oleh pemerintah. Sekalipun mereka sudah tahu ada aturan yang berlaku, tapi mereka tidak sadar hukum, bahkan melanggarnya dengan sesuka hati mereka. Apa yang dilakukan oleh para artis ngaco itu harusnya diselidiki polisi karena melanggar aturan. Aturan pemerintah sudah jelas, koin atau token yang diperjualbelikan secara resmi ke masyarakat harus ada izinnya dan terdaftar di Bapepti. Setiap warga negara boleh-boleh saja meluncurkan koin kripto masing-masing. Tidak ada yang melarang, asalkan mereka mampu melakoninya dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sahih dan mengikat di negara ini. Tapi nyatanya itu tidak mereka lakukan. Contohnya kengawuran yang dilakukan oleh Anang dan Ashanty itu. Mereka baru panik dan buru-buru mendaftar ke Bapepti setelah token kripto ASICS milik mereka dilarang dijual. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu dan tidak paham terhadap bisnis yang mereka lakoni itu. Sudah tidak paham dan tidak mengerti, tapi kok bisa-bisa memperjualbelikan di masyarakat? Kalau bukan sinting, entah istilah apa yang lebih tepat buat para artis ngaco itu. Bagi saya jelas, token-token artis ngalor ngidul itu adalah penyesatan yang tidak terbantahkan. Makanya, Anda harus jeli dan hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli token kripto yang diluncurkan oleh para artis itu. Pastikan dulu apakah sudah benar terdaftar Bapepti dan mengantongi izin yang sah atau masih ilegal. Jangan hanya berorientasi cuannya saja, akan tetapi tidak siap mental saat kena masalah di kemudian hari. Jangan nanti sudah timbul masalah baru ramai-ramai geruduk Polda Metro Jaya sambil nangis-nangis untuk melaporkan karena merasa rugi dan dikibulin. Sebelum melakukan sesuatu, Boya biasakan mempelajarinya terlebih dahulu dengan detail. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari karena tidak mengerti apa yang dibeli. Untuk apa sebenarnya, sah atau tidak, ada izin atau tidak, sudah terdaftar di Bapepti atau belum, dan lain sebagainya. Cari tahu dulu apakah benar-benar sudah terdaftar secara resmi, memiliki badan hukum dan punya legalitas beroperasi atau belum, atau bahkan tidak. Masa mau bisnis tapi tidak paham betul bisnis yang akan dikulit itu seperti apa, kan begitu. Intinya masyarakat harus berhati-hati dengan token yang belum resmi terdaftar dan belum mendapatkan izin dari Bapepti. Hati-hati, jangan tergiur dengan mulut manis para artis. Investasi yang tidak mengantongi izin adalah investasi bodong dan penipuan. Jangan kecele dengan nama besar mereka sebagai artis, sebab mereka tidak punya kapasitas dan talenta di bidang kripto. Mereka hanya memanfaatkan nama besar mereka saja sebagai artis untuk menjadi brand ambassador token mereka. Untuk berbuat baik tidak pernah ada kata terlambat.
Itulah sebabnya kenapa saya menulis ini. Setidaknya hanya untuk mengingatkan saja. Sebab faktanya kita ini orang Indonesia seringkali suka dan senang ketika orang-orang jahat mendapatkan balasannya. Kita merasa sangat puas dan mereka-mereka yang masuk dalam golongan Abu Nawas yang tidak punya empati itu diganjar hukuman pidana. Tapi kalau Anda tidak mau mendengar atau membaca nasihat baik yang diingatkan, itu sama saja percuma. Hilaf itu biasa, asalkan jangan seperti keledai dungu. Sudah tahu ilegal, tapi masih saja beli nekat token-token artis itu. Sudah itu aja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anies malu-maluin diri sendiri. Jangan bangun hal yang hanya bisa difoto. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies kadang lebih hebat omongannya daripada tindakannya. Semua gagasan yang pernah dia gaungkan memang terdengar sangat luar biasa. Tapi itu tidak lebih dari jurnal atau clipping yang indah dibaca tapi tidak bisa diwujudkan secara nyata. Praktiknya nol besar karena kebanyakan menata kata indah untuk membuat masyarakat terbuai sampai ngiler. Baru-baru ini Anies berpesan kepada wali kota dan bupati agar jangan membangun hal yang hanya bisa difoto saja. Menurutnya, banyak hal yang dibutuhkan masyarakat tapi tidak bisa difoto. Anies juga berpesan kepada para wali kota dan bupati agar tidak hanya fokus pada pembangunan yang tampak di permukaan, tetapi juga membangun pada hal-hal yang tidak terlihat, namun memiliki dampak amat besar pada stabilitas kota Jakarta. Sebagian kebutuhan masyarakat tidak bisa difoto. Karena itu jangan sampai kita membangun hal yang hanya bisa difoto, padahal perlu effort serius untuk hal-hal yang tidak bisa difoto, seperti kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, kata Anies. Ini sama seperti saat Anies yang pernah menyindir Ahok, yang menurutnya terlalu fokus pada pembangunan benda mati. Sekarang masih belum sadar dan minta orang lain jangan hanya bangun sesuatu yang hanya bisa difoto. Jadi, JPO yang indah warna-warni itu apa kalau bukan difoto? Bagaimana dengan JPO pinisi yang panas di siang hari dan hujan tidak ada yang lewati karena tidak punya atap? Itu juga didatangi karena lebih ke tujuan foto-foto juga. Bagaimana pula dengan tugu bambu yang habiskan ratusan juta rupiah tapi tidak ada manfaatnya? Itu semua hanya buat spot foto tanpa ada manfaat lain. Kalau mau contoh pembangunan yang tidak hanya bisa difoto, contohlah Pak Jokowi, bendungan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, jalan nasional, perumahan, semua tidak bagus buat foto, sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Sedangkan Anies entah sudah berapa banyak tugu yang dibuat dan mungkin sekarang entah jadi apa.